Ya, pandemi telah mendorong transaksi dan layanan keuangan secara digital dan virtual di Indonesia. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan mengatur detail kebijakan bank digital melalui Roadmap Perbankan Nasional tahun 2020 hingga 2025 mendatang yang ditargetkan rampung pada pertengahan tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK baru saja merilis roadmap pengembangan perbankan nasional 2020 sampai dengan 2025 yang mengatur soal digitalisasi dan ditargetkan rampung di pertengahan tahun ini. OJK menjelaskan terkait peta jalan tersebut bahwa pandemi telah mendorong transaksi dan layanan keuangan secara digital dan virtual di Indonesia. Perkembangan tersebut mendorong otoritas pengawas keuangan untuk mempercepat transformasi digitalisasi perbankan Indonesia, menempatkannya sebagai prioritas terpenting kedua yang harus dijalankan dalam peta pengembangan industri. Roadmap Perbankan 2021 ini berisi terkait dengan kebijakan jangka pendek dan struktural. Salah satunya penguatan struktur dan keunggulan kompetitif. Selain itu, roadmap tersebut juga mengatur tentang akselerasi digital perbankan. Menurut OJK sudah merupakan keharusan bagi perbankan untuk bertransformasi digital agar tidak ditinggal nasabah. OJK akan mengatur detail kebijakan bank digital, termasuk mengenai pendirian bank murni digital, serta transformasi bank yang ada menjadi bank digital murni. Lantas sejauh ini bagaimana perkembangan bank digital di Indonesia dan adakah tantangan yang dihadapi? Saksikan selengkapnya dalam IDX First Session Closing Market. Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi digital di dalam negeri sehingga banyak perbankan Indonesia yang juga mulai beralih menjadi bank digital. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Ferajong. Ya, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang Pras. Ya, bisa dijelaskan ini Mangi kepada pemirsa sejauh mana sih laporan Anda terkait dengan bank digital di tanah air saat ini? Baik, terima kasih Pras. Ya pemirsa, pandemi COVID-19 bisa kita katakan secara tidak langsung mendorong atau mempercepat transformasi digital di Indonesia. Karena saat ini tren masyarakat juga sudah mulai berubah. Dari yang awalnya masyarakat lebih gemar untuk melakukan transaksi apapun ya atau kegiatan apapun secara offline, saat ini sudah mulai berubah. Lebih gemar untuk melakukan transaksi dan kegiatan secara online. Dan ternyata hal tersebut juga tergambar ya dari data yang baru saja dinyatakan oleh Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA yang ternyata menyatakan bahwa di sepanjang pandemi COVID-19 transaksi belanja online ini meningkat sekitar 25 sampai dengan 30%. Dan di sisi lain ternyata penggunaan dompet digital juga meningkat di tengah pandemi COVID-19 dan peningkatannya juga cukup signifikan ya, bahkan mencapai 44%. Dan memang saya pun begitu ya saat ini lebih gemar ya bertransaksi secara online karena melalui gadget ataupun smartphone yang kita miliki ya, saya sudah bisa masyarakat sudah bisa melakukan transaksi apapun ya, mulai dari berbelanja, kemudian melakukan layanan atau transaksi perbankan, kemudian juga bisa bayar listrik dan masih banyak lagi. Karena memang saat ini bisa kita katakan gadget atau smartphone merupakan satu hal yang cukup penting ya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan bisa saya tegaskan lagi bahwa pandemi COVID-19 secara tidak langsung juga mempercepat dan mendorong layanan atau transaksi keuangan di Indonesia secara digital. Dan terkait dengan hal tersebut ternyata Otoritas Jasa Keuangan ya saat ini juga sedang menyiapkan ya untuk mempercepat transformasi perbankan agar menjadi bank-bank digital di Indonesia. Nah, sebenarnya definisi dari bank digital saat ini merupakan bank yang memang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi apapun secara online. Jadi para nasabahnya ini tidak harus melakukan atau tidak harus datang ke kantor cabang, melainkan bisa mengakses layanan keuangannya hanya dengan gadget dan smartphone saja. Jadi secara tidak langsung nasabah ini juga diberikan kemudahan ya untuk melakukan transaksi perbankan secara online. Dan ternyata saat ini sudah ada lebih dari 5 bank digital yang memang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Pras. Oke, berarti memang kondisi dengan adanya pandemi, kemudian adanya pembatasan aktivitas masyarakat di Indonesia, bahkan dunia pun di sisi lain bisa menguntungkan era digital begitu. Dengan adanya kondisi seperti ini, akhirnya banyak sektor bisnis yang beralih ke digital termasuk dengan perbankan. Tadi Mangi sudah sebutkan ada banyak sekali kemudahan-kemudahan yang ditawarkan ini bagi nasabah bank digital. Nah, mungkin bisa disebutkan nih contoh dari bank digital di Indonesia itu seperti apa sih?
Baik, untuk contoh bank digital di Indonesia, Ya. pemirsa juga bisa saksikan ya melalui layar televisi Anda. Ini salah satunya ada PT Bank Digital BCA yang memang merupakan anak usaha dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Kemudian ada juga ini Bank Harda Internasional atau BHI dan ada Bank Kesejahteraan Ekonomi atau BKE yang memang merupakan hasil akuisisi dari C Group ya atau induk usaha dari Shopee. Kemudian ada juga Jenius yang dikeluarkan oleh Bank BTPN dan ternyata Jenius ini juga merupakan salah satu bank digital pertama di Indonesia ya karena lahir di tahun 2016, Pras. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir ya, ini ada Bank Jago dengan kode emiten ARTO yang artinya memang sudah melantai ini di Bursa Efek Indonesia dan merupakan hasil akuisisi dari GoPay karena GoPay ini mengakuisisi sekitar 22% saham dari Bank Jago. Selain itu ternyata Otoritas Jasa Keuangan juga membedakan nih beberapa bank digital yang memang dibedakannya dari modal inti perbankan digital tersebut. Yang pertama, jika ada perbankan yang memang benar-benar baru begitu ya lahir menjadi bank digital, ini diharuskan memiliki modal inti sekitar 10 triliun rupiah. Kemudian di sisi lain, jika ada bank konvensional yang memang ingin beralih atau bertransformasi menjadi bank digital, ini terbagi lagi, Pras. Jadi jika ada bank konvensional begitu yang memang berdiri sendiri ya yang ingin beralih menjadi bank digital diharuskan memiliki modal inti sekitar 3 triliun rupiah. Tapi untuk bank konvensional yang memang merupakan gabungan dari perbankan lainnya seperti PT BCA Digital tadi ini diharuskan memiliki modal inti sekitar 1 triliun rupiah saja, Pras. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang persyaratannya sudah jelas begitu ya, yang membedakan nanti bank konvensional yang akan beralih menjadi bank digital, kemudian pembentukan awal dari bank digital sendiri. Tapi yang paling menarik perhatian saya juga ini, Mangi, sebenarnya alasan, kemudian tujuan dari perbankan sendiri untuk bertransformasi menjadi bank digital sebenarnya apa? Lebih kepada karena pandemikah atau memang sebenarnya bisnis ini akan lebih menjanjikan ke depannya dengan beragam kemudahan tadi yang sudah disampaikan bahwa masyarakat akan lebih go digital sehingga semuanya berdasarkan internet begitu dari Sabang sampai Merauke akan bisa bertransaksi melalui perbankan dengan sangat mudah misalnya. Iya baik, jadi alasan kenapa banyak sekali saat ini lahir bank-bank digital di Indonesia ya, karena memang hal tersebut ternyata ini merupakan satu keharusan, Pras, bukan pilihan lagi. Karena kembali lagi saya tegaskan saat ini tren yang ada di masyarakat ya sudah mulai beralih dari awalnya melakukan transaksi atau kegiatan secara offline, tapi di tengah pandemi COVID-19 ini masyarakat lebih gemar untuk melakukan kegiatan dan transaksi secara online. Dan di sisi lain kita bisa katakan juga ini merupakan salah satu usaha dari perbankan di Indonesia untuk mempertahankan nasabahnya. Karena jika bank-bank di Indonesia ini tidak bertransformasi menjadi bank digital, bisa saja nasabah yang mereka miliki begitu ya akan beralih untuk memilih layanan keuangan lainnya. Selain itu di sisi lain ya, sebenarnya dengan lahirnya bank digital ini juga bisa memberikan kemudahan bagi nasabah ya karena tidak perlu repot datang ke cabang untuk membuka rekening dan untuk melakukan transaksi lainnya. Dan bagi perbankan sendiri tentunya juga akan memberikan dampak yang cukup baik ya karena memang akan lebih hemat dalam biaya. Contohnya tidak perlu membayar gaji karyawan karena memang kedepannya diproyeksikan dengan lahirnya bank digital ini akan lebih memiliki sedikit karyawan ya, karena memang sudah dikuasai oleh teknologi, Pras. Selain itu ternyata ini menurut data dari Bank Indonesia ya pemirsa dan juga Pras, alasan kenapa perbankan saat ini banyak sekali yang bertransformasi menjadi bank digital karena memang terdorong oleh perilaku konsumen. Dan di tahun 2020 saja untuk transaksi digital banking ya ini mencapai sekitar 27.000 triliun rupiah. Dan di tahun 2021 ternyata diproyeksikan akan lebih meningkat lagi. Ini menjadi sekitar 32.000 triliun rupiah, Pras. Oke, itu dia memang menjadi salah satu hal yang sudah menjadi keharusan begitu ya, bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, berkembangnya dunia digital di Indonesia bahkan dunia, sehingga mengharuskan bank juga bertransformasi, baik mereka yang sudah berdiri ataupun yang akan membentuk bank baru di Indonesia. Karena tadi dengan semakin banyaknya masyarakat yang bisa mengakses internet di tanah air, maka beragam kemudahan yang ditawarkan oleh perbankan secara digital
digital pun juga akan semakin bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tapi yang menarik berikutnya ini pemirsa dan juga Mangi, mungkin bisa dijelaskan apa sih yang membedakan begitu antara bank digital kemudian bank konvensional? Ya, sebenarnya hal yang paling mendasari begitu Ya. ya perbedaan antara bank digital dan juga bank konvensional. Mungkin kalau bank digital ini sudah tidak memiliki kantor cabang lagi, Pras, dan apapun transaksinya ini bisa dilakukan secara online. Beda dengan bank konvensional yang memang masih memiliki kantor cabang dan para nasabah juga diharuskan melakukan transaksi ya melalui kantor cabang. Ternyata ada hal menarik lainnya juga nih Pras terkait dengan biaya ya, perbedaan antara bank konvensional juga dengan bank digital. Kita lihat pertama dari bunga tabungan ya Pras. Ternyata bank digital ini menawarkan bunga tabungan yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Oke. Dan untuk bank konvensional sendiri ternyata hanya mampu memberikan sekitar 1% kepada para nasabahnya untuk bunga tabungan ya, tapi bank digital ini mampu memberikan sekitar 5% untuk bunga tabungannya kepada para nasabah. Kemudian kita lihat lagi ternyata dari sisi biaya administrasi. Nah, untuk bank konvensional saat ini memang masih memberikan ya charge begitu ya kepada para nasabahnya untuk biaya administrasi sekitar 10 sampai dengan 20 ribu. Tapi untuk bank digital ternyata sudah mulai memberikan hal yang lebih menarik, yaitu digratiskan nih Pras. Tidak ada biaya administrasi ternyata dari bank digital kepada para nasabahnya. Selain itu untuk transfer bank ternyata kalau bank konvensional ini masih memberikan ya charge kepada para nasabahnya sekitar Rp6.500, tapi untuk bank digital ternyata ini sudah tidak ada lagi biaya untuk transfer bank. Jadi sebenarnya menarik ya terkait dengan biaya-biaya ini yang ditawarkan oleh bank digital kepada para nasabahnya, yang memang kita bisa katakan ini juga merupakan daya tarik tersendiri begitu ya agar para nasabah ini bisa menjadi nasabah di bank digital dan juga bertransaksi di bank digital. Kemudian mungkin ada pertanyaan juga nih, apa sih sebenarnya yang membedakan internet banking, mobile banking dan juga bank digital? Karena semuanya sebenarnya sama-sama digital ya Pras ya? Betul. Baik, jadi kalau untuk internet dan mobile banking ini bisa kita katakan hanya semi digital saja, Pras. Beda dengan bank digital. Kenapa? Karena ada beberapa transaksi tidak bisa kita lakukan melalui m-banking dan juga internet banking. Tapi di bank digital semuanya kita sudah bisa lakukan secara online, yang mulai dari buka rekening, kemudian juga verifikasi data dan hal lainnya. Dan bisa kita simpulkan bahwa ternyata bank digital ini juga memberikan kemudahan bagi para nasabahnya, karena nasabah ini bisa memperoleh informasi, kemudian juga bisa melakukan transaksi perbankan apapun itu secara online, dan juga bahkan ada bank digital yang memberikan layanan di luar perbankan kepada para nasabahnya. Salah satu contohnya adalah investasi nih Pras. Tapi di sisi lain ya sebenarnya menurut Pras sendiri ada tidak sih tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh perkembangan bank digital di Indonesia saat ini Pras? Ya, kalau kita bicara mengenai tantangan bank digital ini terkait juga dengan perkembangan dunia digital di Indonesia. Karena kita tahu hampir semua jenis usaha yang bersinggungan atau sudah masuk ke dalam dunia digital memang tantangannya terkait dengan adanya bagaimana proteksi data-data yang dimiliki baik oleh konsumen untuk misalnya usaha dari retail, sementara dari bank sendiri bagaimana nih proteksi jaminan keamanan yang diberikan pihak bank terhadap nasabahnya sendiri. Jadi perlu ada semacam fraud teknologi begitu, cyber fraud teknologi juga yang harus dimiliki bank sehingga mereka para nasabahnya juga merasa akan lebih aman, lebih terjamin begitu pada saat mereka menjadi nasabah bank digital. Data-data yang mereka miliki, karena ini kan terkait dengan data pribadi, data keluarga, kemudian akun-akun bank yang mereka miliki, sehingga ini menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dan mungkin juga menjadi salah satu problem solving apabila perbankan sudah memiliki teknologi mencegah adanya fraud begitu ya, adanya cyber fraud di industri digital khususnya bank digital Indonesia. Kemudian ada lagi tantangan berikutnya, karena ini adalah dunia digital, tentu akan ada tantangan dari sisi pendanaan yang sangat besar sekali, terutama untuk bagaimana mereka mengadakan sistemnya, kemudian bagaimana maintenance, bagaimana ini juga bisa menjadi salah satu usaha yang berkelanjutan ya dari sistem teknologi yang dimiliki oleh bank digital sendiri. Kemudian bagaimana juga dari pihak bank, ini terutama yang bank konvensional misalnya ya, beralih kepada bank digital. Bagaimana dengan SDM-nya ini, Mangi dan juga pemirsa ID? Tentu kan kita harus memperhatikan bagaimana nasib
karyawan berikutnya apabila bank beralih ke layanan digital. Karena ini sudah menggunakan teknologi, kemudian ini berbasis internet, akan banyak sekali efisiensi yang akan dilakukan. Sehingga perlu ada improvement kepada SDM-nya ini, Mangi. Sehingga mereka juga akan lebih melek teknologi, mengenal bagaimana teknologi yang dikembangkan oleh bank digital misalnya. Jadi ini semua adalah beberapa tantangan yang perlu dicermati dan mungkin juga harus segera diatasi oleh pihak bank yang ingin masuk ke dalam dunia digital di Indonesia, Mangi. Iya, dan saat ini memang bisa kita katakan mungkin belum terlalu masif begitu ya masyarakat yang menggunakan bank digital. Tapi ke depannya jika memang sudah semakin masif masyarakat yang menggunakan bank digital, artinya penting sekali bagi perbankan tersebut untuk meningkatkan keamanan data yang dimiliki begitu, Pras, agar datanya ini tidak bocor dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain saya juga ingin menyampaikan data dari Otoritas Jasa Keuangan ya, yang ternyata sekitar 35% nasabah di Indonesia ini juga lebih gemar untuk mengajukan kredit secara daring. Dan sekitar 41% nasabah di Indonesia saat ini juga menginginkan agar bisa mengakses mutasi rekeningnya sampai waktu yang lebih jauh lagi. Karena memang saat ini saja jika kita bandingkan ya, apabila kita ingin mengecek mutasi rekening lewat mobile banking itu hanya bisa dilakukan untuk 7 hari ke belakang atau 1 minggu ke belakang begitu ya. Nah, masyarakat saat ini ternyata lebih menginginkan agar bisa mengakses mutasi rekeningnya ini ke waktu yang lebih jauh lagi begitu, Pras. Mungkin lebih dari 7 hari sebelumnya begitu. Selain itu, sekitar 42% nasabah juga lebih gemar membuka rekening secara daring, Pras. Jadi memang keamanan data ini penting sekali ya, perlu diperhatikan ya, karena kedepannya diproyeksikan akan semakin banyak masyarakat yang akan menggunakan bank digital di Indonesia. Kemudian tadi Pras juga sudah sampaikan terkait hal-hal yang memang harus diperhatikan dari sisi perbankannya sendiri. Kemudian saya juga ingin menyampaikan hal yang harus diperhatikan bagi kita sebagai masyarakat atau nasabah begitu ya, terkait dengan pentingnya literasi digital agar bisa menghindari terjadinya kejahatan cyber begitu ya. Antara lain ini perlu sekali untuk menghindari transaksi lewat email dan juga website yang tidak jelas asal-usulnya. Kemudian disarankan ya untuk rutin dalam mengganti password. Selain itu jangan asal menyambungkan gadget kita dengan wifi, karena bisa saja ketika kita menyambungkan handphone atau gadget kita dengan wifi yang tidak jelas begitu ya, data kita ini bisa disadap, Pras, bisa diambil dan bisa digunakan untuk hal-hal yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang dari kitanya sendiri pun ini memang harus melakukan langkah-langkah antisipasi, salah satunya adalah untuk meningkatkan ya literasi digital saat ini, Pras. Yes, saya sangat setuju sekali begitu dengan Mangi ya, bahwa memang sosialisasi, karena kita tahu dengan semakin banyaknya masyarakat yang bisa mengakses layanan digital, tentu kan juga kita tahu banyak keuntungan dan ternyata juga banyak celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Tadi misalnya data, kita harus memang rajin mengganti password. Jadi semuanya berpulang kepada kita sendiri pada saat kita menggunakan layanan digital, sehingga kita bisa memproteksi diri kita sendiri, di samping juga dibentengi nih dengan sistem-sistem yang ada di baik dari pihak bank maupun financial teknologi. Nah, terkait dengan industri ataupun kita tahu sektor financial teknologi ini juga menjadi salah satu sektor yang berkembang nih di Indonesia, Mangi. Kira-kira ini akankah juga menjadi salah satu tantangan bagi perkembangan bank digital di Indonesia? Memang hadirnya fintech saat ini juga bisa saja menjadi salah satu tantangan ya untuk bank digital di Indonesia, karena baik fintech maupun bank digital ini sama-sama bergerak di layanan keuangan, Pras. Tapi di sisi lain kedepannya diproyeksikan masyarakat ini akan lebih memilih layanan keuangan yang memang memiliki keamanan data yang cukup tinggi. Jadi yang perlu kita tegaskan, kita garis bawahi di sini adalah penting sekali baik bagi fintech ataupun bank digital lagi-lagi untuk meningkatkan layanan keamanan datanya agar bisa mempertahankan nasabah yang mereka miliki. Tapi di sisi lain sebenarnya jika perbankan digital ya dengan fintech ini bisa berkolaborasi akan menghasilkan satu layanan keuangan yang cukup baik sekali. Karena kita lihat ternyata fintech ini memang lebih unggul dalam data, tapi perbankan ini unggul dalam permodalan. Jadi apabila digabungkan begitu ya atau dikolaborasikan, ini akan menghasilkan satu hal yang baik, apalagi untuk meningkatkan kinerja dari kedua belah pihak, contohnya seperti menyalurkan kredit kepada masyarakat di Indonesia, Pras. Tapi menurut Pras sendiri sejauh ini sudah adakah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh regulator ya terkait dengan bank digital, Pras?
Ya, bicara mengenai payung hukum ini terkait dengan Bank Digital Indonesia, tadi sudah kita singgung di awal begitu bahwa saat ini pun Otoritas Jasa Keuangan sedang menggodok nih bagaimana aturan yang termaktub ataupun tercantum dalam roadmap perbankan nasional di tahun 2020 hingga 2025 mendatang. Sehingga kita akan lihat, semoga pertengahan tahun ini target tersebut juga bisa direalisasikan sehingga nanti bagi mereka bank-bank konvensional yang mungkin akan beralih ke bank digital, kemudian mereka yang ingin mendirikan bank digital sudah mengetahui batasan-batasan, kemudian aturan-aturan hukumnya seperti apa sih, sehingga juga mereka merasa terjamin juga untuk bidang usahanya. Bagaimana juga mereka kan mencari salah satu adalah keuntungan juga nih apabila mereka juga bisa mengembangkan bank digital di Indonesia, Mangi. Iya, memang Ya. jika dikhawatirkan ya regulator ini agak terlambat mengeluarkan aturan terkait bank digital, artinya juga akan menghambat perkembangan bank digital yang ada di Indonesia, Pras. Tapi di sisi lain saya tegaskan lagi bahwa saat ini saja masyarakat trennya ya sudah mulai berubah, lebih gemar untuk melakukan transaksi dan kegiatan secara online dibandingkan secara offline. Jadi diharapkan dari regulator sendiri juga bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan bank digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi begitu Pras secara nasional. Baik, Mangi, memang masih banyak juga lagi-lagi kalau kita bicara tantangan, kemudian pekerjaan rumah juga yang harus segera diselesaikan oleh otoritas begitu ya, khususnya untuk Otoritas Keuangan Indonesia dalam mengembangkan bank digital ataupun layanan digital khusus perbankan di Indonesia. Baik, Mangi, terima kasih banyak atas data-data dan juga laporan yang Mangi berikan. Tentu ini bermanfaat bagi pemirsa IDX dan selamat melanjutkan aktivitas Mangi. Terima kasih, Pras. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik terkait dengan bank digital di Indonesia. Sesaat lagi.